Oke, nah kita kembali ke keberadaan pasar. Nah, pasar yang ada di Kota Kendari ini kan selain pasar resmi, ini kan juga sudah mulai bermunculan pasar-pasar ilegal, tanda kutip ilegal, dan sekarang bahkan sempat menjadi berita terhangat di beberapa pekan terakhir tentang keberadaan pasar-pasar ilegal. Nah, PD Pasar sendiri menyikapi keberadaan pasar-pasar ilegal itu seperti apa? Iya, ya kebetulan isu yang sempat memanas kemarin itu pasar ilegal yang ada di Nanga-Nanga, Kelurahan Andonohu, Padaleu, ya di RT 12. Ya kami juga sudah difasilitasi oleh DPR, RDP, baik itu dari teman-teman yang terlibat di pasar ilegal itu, DPR, dan melibatkan lintas instansi yang terkait. Pada dasarnya pemerintah kota juga menolak karena melanggar 7 poin. Nah, 7 poin itu karena apa? Dan kami juga PD Pasar memang mendorong itu untuk dihentikan pasar ilegal itu. Ya, karena selain ilegal itu akan mempengaruhi pasar-pasar kami yang di sekitar pasar itu, yaitu Pasar Baruga dan Pasar Andonoho. Apalagi kalau pasar ini jadi, hak-hak pedagang itu pasti tidak terlindungi. Ya, pasti tidak terlindungi karena mungkin mulai dari sewa los dan jasa harian dan yang lain-lain. Buktinya Pemkot melalui pengelolaan pasar Basa Mandonga itu banyak hak-hak Pemkot dalam ini pengelolaan PD Pasar itu tidak terrealisasi. Salah satunya itu iklan mereka tidak serahkan ke PD Pasar. Kemudian ada perubahan perjanjian dengan memanfaatkan lahan parkir, membuat los itu tidak dikomunikasikan ke kami. Kemudian yang paling merugikan pedagang itu menaikkan harga sewa itu tidak koordinasi. Kayak sementara di perjanjian antara Pemkot dan CP Kurnia dalam pengembang Ibu Kilis ini tidak perlu melibatkan, mereka menaikkan suka hati. Ya, memang ini kita harus hati-hati. Ya, saya kira kalau mereka mau untuk berinvestasi dunia pasar, sebenarnya banyak jalan. Ya, tinggal mereka saja berhubungan dengan pemerintah, kemudian jelas perjanjiannya. Mereka kan, tapi faktanya mereka tidak mau berhubungan dengan Pemkot. Itu terungkap pada saat RDP di DPR. Mereka tidak mau. Mereka mau bertopeng sepada murni. Ya, kemudian menurut saya itu di sana itu tidak potensi untuk pasar besar. Ya, mereka diiming-imingi bahwa pasar itu akan berkembang. Posisi kios sampai per hari ini yang terdata saja kurang lebih 800-900 kios. Bonus yang tidak terdata. Sementara sekarang ini dengan punglinya untuk masuk dengan alasan administrasi itu antara 300 sampai 500 ribu. Ya kurang lebih 3 miliar 2,2 miliar lah. Ini uang mau diapakan ini? Kan tidak jelas. Berarti dalam hal ini pemerintah kota betul-betul dirugikan dengan keberadaan pasar ilegal ini? Pemerintah kota sudah menolak karena memang tidak sesuai dengan tata ruang. Tetapi ada hak-hak pedagang itu pasti tidak terlindungi nanti. Terlindungi. Kemudian mereka memakai alat tagihnya pakai apa? Pasti kan pakai karcis. Uang itu mau dia dikemanakan? Nah, kalau menarik ini tentang keberadaan pasar ilegal karena memang dikelola secara pribadi, dalam hal ini secara pribadi, kemudian berarti bisa dipastikan karena dikelola secara pribadi maka aturan mainnya juga pasti dikelola secara pribadi. Nah, jadi bisa dipastikan ya seperti tadi hak-hak pedagang pasti terancam. Misalkan kalau mereka bermasalah dengan pengembang ini, nah, mereka mau ngadu ke siapa? Karena memang status mereka ketika masuk di pasar ilegal itu, mereka mungkin statusnya nyewa tanpa mungkin ada hak-hak atau ya minimal perlindungan yang mungkin bisa diberikan ke pedagang. Nah, kalau menurut Pak Asnar sendiri, apakah sudah waktunya pemerintah kota untuk menindak tegas
Ya, kalau saya memang Pemkot harus secepatnya menertibkan itu. Setahu saya Pol PP sudah pernah turun 1 kali, itu menegur untuk segera membongkar. Ya ini kayaknya harus di secepatnya. Tidak lanjut secepatnya lagi karena itu akan semakin banyak korban. Iya, korban dengan iming-iming investasi yang cukup besar di situ dan menjanjikan. Padahal sebenarnya tidak benar. Ya. Nah kalau PD Pasar sendiri ini kan setelah melihat fakta-fakta di lapangan bahwa memang pertama ini sudah berpotensi memberikan kebocoran pendapatan dari dengan hadirnya pasar-pasar ilegal ini. Artinya kalau misalkan tidak ada pasar ilegal, masyarakat tetap masuk berpasar di pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah. Nah, otomatis masukan tetap masuk ke pemerintah. Nah, kalau misalkan masyarakat disuguhkan dengan adanya pasar baru dan dalam tanda kutip ilegal, nah ini kan tentu menimbulkan kebocoran pendapatan juga bagi pemerintah kota. Nah, kalau PD Pasar sendiri melihat apakah memang kebocoran itu sudah ada taksiran nilai yang misalkan bisa ditaksir kira-kira dengan hadirnya pasar ilegal ini potensi merugikan pemerintah kota Kendal itu sekitar berapa kalau dirupiahkan? Ya kalau jumlah pastinya saya kurang tahu, belum menghitung maksudnya. Tetapi potensi itu sangat besar sekali karena di situ kalau di pasar legal yang kami kelola, di sana kan ada Perda ketiga, kemudian ada pemampatan kekayaan daerah. Ya. Kalau di pasar ilegal ini yang apalagi tidak diatur oleh kerjasama dari Pemkot, kita sulit untuk mengukur karena mereka kelola sendiri. Masih banyak potensi-potensi pendapatan mungkin yang akan kita dapat seandainya di pihak ketiga dikerjasamakan dengan PD Pasar ataupun kalau swasta murni Pemkot masih bisa masuk memungut ya sumber-sumber pendapatan yang sesuai peraturan yang ada. Oke. Nah, kemarin juga sempat diberitakan tentang keberadaan pasar ilegal ini yang menurut informasi yang beredar itu katanya masih masih tidak sesuai dengan kondisi tata ruang, syarat-syarat pemenuhan pasar. Nah, apalagi posisi pasar itu, posisi lokasinya itu berada di beberapa dekat dengan beberapa lokasi-lokasi strategis, misalkan kantor gubernur, kampus. Nah, itu kan juga harusnya posisi amdalnya diperhitungkan. Tapi karena kondisinya tidak memperhitungkan, murni memang inisiatif individu untuk membangun. Nah, apakah instansi terkait misalkan dari lingkungan hidup tidak turun selain Satpol PP atau yang turun, apakah pihak lingkungan hidup juga tidak turun menegur bahwa ini tidak sesuai AMDAL? Ya, di waktu RDP yang difasilitasi oleh DPR, di sana lahir lintas sektor yang terkait pasar, pengelolaan pasar termasuk tata ruang. Di sana terungkap dari pihak PU bahwa memang mereka melanggar 7 poin. Salah satunya memang tata ruangnya. Apalagi di sana itu berada di lokasi kantor-kantor yang sangat strategis. Ada kantor gubernur, ada Polda dan beberapa kantor pemerintah di sekitar situ. Kemudian di sana juga ada fasilitas Pemkot yang menjadi ikon kita, yaitu Taman Kebun Raya, bukan? Kebun Raya, ya Kebun Raya. Kemudian di sisi belakang juga pasar ini karena kalinya ini melewati Polda dan perkampungan di sekitar perumahan kampung. Iya. Berarti berpotensi untuk merusak lingkungan. Sangat berpotensi. Ya. Nah, kalau sejauh ini komunikasi dari PD Pasar sendiri untuk mengajak masyarakat supaya, terutama pedagang, supaya tidak masuk ke dalam situ, tidak terjebak dalam istilahnya marketing
marketing agar mereka masuk berpasar di situ sejauh ini seperti apa? Oh ya, jujur saya sering ditelepon oleh calon pembeli karena sepengetahuan mereka bahwa itu ada keterlibatan PT Pasar di situ. Kami mengedukasi teman-teman calon pedagang bahwa untuk tidak kesana berprestasi karena memang di sana tidak berpotensi untuk menjadi pasar besar apalagi ilegal. Ya, jadi pasti dirugikan. Selama ini sudah ada yang mengaku mereka membayar 300.000 sampai 500 untuk administrasi saja, dan ketika masuk mereka bikin sendiri kios. Iya. Tempat menjualan kios. Oh iya, bikin sendiri nih pedagang. Jadi pungutannya untuk apa? Ya. Kemudian sementara lokasinya tidak dijamin aman karena tidak jelas itu kapan sampai kapan. Yang sampai baru 1 tahun diusir. Ya, atau diancam lah kalau tidak mau ya. Kalau tidak mau ikuti mekanisme yang mereka, aturan mereka, diusir aja karena tidak ada jaminan. Tapi sejauh ini sudah ada nggak korban? Sudah ada nggak yang mengeluh? Atau sudah ada yang tiba-tiba merasa dirugikan dengan upaya-upaya pedagang yang coba masuk ke dalam? Sudah pasti ada kerugian. Mereka awalnya beranggapan bahwa ini tidak ada masalah. Akhirnya mereka berani membayar administrasi, ya kemudian membangun kios sendiri karena beranggapan bahwa ini legal. Ya nanti sekarang baru sadar ternyata ini ilegal. Ya. Sebagian sudah menghentikan untuk tidak yang sudah terlanjur bangunan saja masih berdiri. Ya. Jadi mungkin juga bisa disikapi mungkin dengan memberikan peringatan atau pengumuman-pengumuman yang dipasang di sekitar pasar ilegal itu untuk himbauan untuk pedagang agar tidak masuk ke dalam. Mungkin juga bisa dilakukan seperti itu. Untuk menghindari kerugian yang cukup besar, saya hanya meminta mendorong Pemkot dan Pol PP untuk segera membongkar saja lokasi itu. Apalagi kan DPR, pemerintah sepakat bahwa itu ilegal. Apalagi khusus PD Pasar sangat mendukung untuk penertiban lokasi tersebut. Oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi menarik tentang pasar ilegal ini. Apakah tidak ada langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota atau PD Pasar untuk melawan kehadiran pasar ilegal ini? Sejauh ini memang kami tidak punya kewenangan untuk melaporkan. Itu kita hanya mendorong saja ke Pemkot untuk menertibkan lokasi pasar tersebut. Apalagi memang ya setiap aktivitas investasi khususnya di perpasaran, pembuatan pasar ya harus melewati mekanisme melalui pemerintah. Nah, kalau sudah seperti itu ilegal, kalau tidak ditertibkan akan merusak ketertiban kita. Mungkin semua orang yang punya tanah di depan jalan di Kota Kendari ini bisa ikut-ikutan bikin pasar. Mereka akan ikut-ikutan bikin pasar. Karena mungkin lihat ada pembiaran. Ada pembiaran, ya, tidak ketegasan. Bisa sih. Nah, makanya untuk menghindari itu, memang Pemkot harus tegas. Ya, tertibkan. Nah, sejauh ini apakah pemerintah kota sendiri sudah memberikan teguran tertulis? Selama ini kan yang kita dengar dipanggil rapat, kemudian dibahas di dewan. Nah, untuk tindakan nyata dari pemerintah kota atau dari PD Pasar sendiri dengan memberikan teguran tertulis ke ke pihak yang melakukan pembuatan pasar ini, apakah sudah pernah dilakukan atau belum? Setahu saya Pol PP sudah melakukan teguran pertama untuk di lokasi pasar ilegal itu. Mungkin akan menyusul teguran-teguran yang lain. Namun saya berharap ya secepatnya karena itu akan merusak mengurangi pendapatan kami kalau itu ada pembiaran di situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua kalau tidak ditertibkan pasar ini, maka
saya yakin semua masyarakat yang punya tanah di depan-depan di Kota Kendari ini akan bikin pasar di lokasi tanah kosong tersebut. Ya, ya. Karena kan mereka pikir yang di sana saja dibiarkan. Iya, di sana saja dibiarkan masa kita tidak bisa. ya. Gitu. Ya mungkin baik perbincangan kita mungkin kita akhiri sampai di sini. Kita sekarang sudah tahu atau mungkin sudah ada gambaran tentang kondisi pasar yang ada di Kota Kendari dan mungkin juga mengenai status keberadaan pasar-pasar yang ada, dan juga masyarakat juga bisa mengetahui lebih jauh dengan penjelasan dari direktur dari pasar tentang pasar yang memang layak untuk dijadikan tempat berdagang, supaya tidak terjebak dalam ya boleh dikata lingkaran setan atau bisnis ilegal lah. Nah, karena memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, mungkin kesempatan ini saya akhiri perbincangan